لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به لقد أعذرت إليكم وأعذرتني. Teman-teman dan jemaah dimanapun berada, kita masih di acara belajar sirah lewat video ya. Sebelum kita membahas tema penting yaitu tentang kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu episode lagi yang akan kita bahas, walaupun ini tema agak sensitif ya, kendati pun sudah dibahas oleh para ulama generasi awal ya, yaitu tentang tema kedua orang tua baginda Rasul SAW, yaitu Abdullah dan Aminah ya. Lebih fokusnya apakah kedua orang tua Rasul SAW ini masuk surga atau neraka. Nah, ini pembahasan klasik ya, sampai kemudian hari ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kalau kita telaah ya, paling tidak ada dua hadis ya, yang menjadi sumbernya terjadinya perbedaan pendapat tersebut, dan kedua-duanya ya terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Artinya secara sanad gitu ya, ini diakui kesahihannya ya. Nanti kita belum bicara matannya ya. Nah, pada hadis yang dimaksud adalah hadis nomor 203 ya, pada Babu bayani anna man mata 'alal kufr fahuwa finnar wa la tanaluhu syafa'atun wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin ya. Jadi bab tentang penjelasan man mata 'alal kufr, barang siapa yang meninggal dalam keadaan kafir maka dia masuk neraka dan tidak bermanfaat baginya syafaat ataupun pertolongan ya orang-orang dekatnya atau kerabatnya ya. Nah, bunyi hadisnya ini hadis dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, mengatakan anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya, aina abi, ya, di mana ayahku? Qala finnar, ya, dia berada di neraka. Falamma qaffa da'ah faqala inna abi wa abaka finnar. Ketika laki-laki ini pergi dari Rasulullah SAW ya, tentu dengan mimik yang kecewa ya, maka Nabi bersabda, inna abi wa abaka finnar, sungguhnya ayahmu dan sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, ini hadis pertama. Berdasarkan hadis ini ya, maka secara tekstual bisa difahami bahwa inna abi wa abaka finnar, ya, sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Clear, jelas secara tekstual ya. Nah, hadis yang kedua adalah dalam kitab yang sama dalam Sahih Muslim, hadis nomor 976 dan 976 ya. Bab isti'dzanun Nabi Rabbahu Azza wa Jalla fi ziarati qabri ummihi. Bab tentang izinnya Rasulullah, Nabi minta izin kepada Tuhannya untuk menziarahi makam ibunya. Dari riwayat ya, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan qala Rasul bersabda, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li wasta'dzantuhu an azura qabraha fa azina li. Aku minta izin kepada Tuhanku an astaghfira li ummi, untuk memintakan ampun untuk ibuku. Falam ya'zan li ya, dan tidak diperkenankan. Dan aku meminta izin agar an azura qabrahu, mengunjungi menziarahi makamnya. Fa azina li, maka aku pun diizinkan. Ya, dalam riwayat yang mirip pada hadis yang berikutnya ya, pada halaman yang sama juga dikatakan dari Abu Hurairah
qala zara Nabi SAW qabra ummihi. Ya, suatu saat Nabi mengunjungi makam ibunya, fabaka wa abaka man hawla. Nabi menangis dan membuat yang lain juga menangis. Faqala, Nabi bersabda, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li. Aku minta ampun untuk ibuku, ya. Falam yu'zan li, tapi tidak izinkan. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'azina li. Tapi ketika minta izin untuk menziarahi kuburnya diizinkan. Fazuru al-qubur fa innaha tudzakkirul maut. Maka ziarahilah kubur karena itu mengingatkan kematian. Ini dua hadis nakumullah yang menjadi dalilnya. Sebagian mengatakan bahwa ayah Rasulullah dan ibunya tadi dikatakannya berada di neraka. Namun tentu saja ini bukan pendapat yang final dan diiyakan oleh semua ulama. Ya, banyak ulama dulu, ya, di generasi awal, misalnya Imam Jalaluddin Suyuti, ya, menyangkal dan tidak sependapat dengan hal ini. Beliau bahkan menulis banyak buku yang menjelaskan bahwa kedua orang tua baginda Rasul berada di surga. Nah, bagaimana penjelasannya? Pak, ulama yang mengatakan bahwa kedua orang tua baginda Rasulullah SAW di surga ini berdasarkan pada keumuman ayat dalam surat Al-Isra, ya, yang bunyinya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidaklah mengazab suatu kaum, ya, hatta nab'atha rasulah, sebelum kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Nah, artinya kedua orang tua baginda Rasul ini kan hidup pada masa qabla risalah, bahkan qabla milad, sebelum Nabi dilahirkan. Logikanya bagaimana mungkin mereka bisa beriman? Karena risalah itu belum datang. Sementara risalah sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim, kalau kita baca sejarah, ini sudah berlangsung lama, walaupun masih ada sisa-sisanya. Dalam video-video sebelumnya, silakan dicek, ya, kita sudah jelaskan tentang agama bangsa Quraisy pada waktu itu, di mana awalnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lalu kemudian Ammar bin Luhai, yang seorang tokoh dari kabilah Bani Khuza'ah, merusak semua itu dan membuat kafir Quraisy, ya, menyembah berhala pada waktu itu. Dan masih ada beberapa tokoh yang masih hanif. Nah, artinya wallahu alam, kita tidak tahu, dan dalam konteks ini logikanya ini yang berpendapat bahwa kedua orang tua baginda Rasul terbebas dari azab neraka, kan mereka belum mendapatkan risalah, ya, dan ini juga kurang tepat, ya, kalau kemudian ada yang mengatakan menyebutkan bahwa kedua orang tua baginda Rasul setelah masuk neraka, ini bukan hal yang aib, artinya bukan merendahkan Nabi. Toh para nabi sebelumnya juga demikian. Nabi Ibrahim ayahnya di neraka, kemudian istri Nabi Lut, kemudian keluarga Nabi Nuh, ya, dan seterusnya, ya. Mereka juga di neraka keluarganya. Itu beda kasus. Nah, Nabi Ibrahim itu, ya, sempat ketemu Ibrahim dan diajak, tapi kan nggak mau. Ya, istri para nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh juga demikian. Ya, ketemu nabinya, Kan'an anaknya Nabi Nuh juga ketemu Nabi. Kalau Nabi Muhammad kan enggak. Jadi kedua orang tua baginda Rasulullah tidak sempat ketemu Rasulullah. Bagaimana mereka bisa beriman? Maka berlakulah ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula tadi itu. Ya. Nah, karena itu ini bagian perbedaan pendapat. Tentu saja dari zaman dulu sampai sekarang, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan kita harus berhusnuzon bahwa kedua belah pihak tentu ingin berniat positif. Artinya baik yang mengatakan bahwa kedua orang tua baginda Rasul masuk neraka, ya, itu maksudnya, ya, mereka pengen menghargai Nabi, lalu kemudian mendengarkan artinya sabda, artinya Nabi sendiri yang mengatakan. Nah, ini bagian dari cara menghargai Rasulullah, menghormati beliau dengan cara mengiyakan kalimat-kalimatnya, hadis-hadis ini. Ya. Dan sebaliknya, mereka yang mengatakan bahwa kedua orang tua baginda Rasul di surga juga berharap demikian. Ya, nah, sebagai penutup, pendapat yang ketiga barangkali lebih arif, ya, atau menjadi jalan tengah bahwa nasib, ya, orang-orang yang sebelum datang risalah itu, ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala pasti adil, ya. Allah tidak mungkin zalim, dan termasuk juga Allah pasti akan adil memperlakukan, ya, kedua orang tua baginda Rasul SAW. Tentu, ya,
kita berharap, saya secara pribadi berharap betapa bahagianya baginda Rasulullah SAW kalau kedua orang tuanya berada di surga, dan itu menjadi harapan kita semua insyaallah. Demikian, semoga bisa memberikan pencerahan. Saya Happy Andi Bustami. Kita bertemu lagi dalam seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.